Halo, lo, apa kabar? Senang sekali saya Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung bisa menjumpai Anda semua di akhir pekan ini. Bung Rocky ini sedang heboh banget ya pernyataan Anda di iNews soal ini dikutip oleh media bahwa setiap akhir pekan itu para menteri itu datang ke Solo store uang ke Gibran. Gimana sih duduk soalnya ini? Ya, kisahnya memang harus berlanjut sebagai cerita. Pada waktu itu betul, sudah berkali-kali saya terangkan di media massa, Gibran datang ke tempat saya, ingin belajar. Lalu saya tanya macam-macam yang orang udah tahu tuh. Kamu mau jadi politisi pada waktu itu? Sibuk soal pencalonan gubernur DKI apa? Lalu saya bilang, kalau kamu jadi politisi, sini bawain wartawan, saya promosiin kamu jadi gubernur DKI. Bahkan saya sebutin secara terang-terangan gubernur DKI. Saya bantu promosi. Oh enggak om, enggak, saya mau jadi pengusaha aja, mau jadi seperti anak muda kebanyakan mau jadi pengusaha. Lalu bercanda-bercanda, suasana bercanda. Ya saling berupaya untuk membujuk supaya dia kalau betul-betul punya ambisi. Motif saya mau tahu apa punya ambisi politik, kenapa datang ke saya. Oh ya, mau belajar, oke bagus, mau belajar tuh. Lalu ada janji, oke nanti akan ada pertemuan berapa kali, tapi ternyata hanya satu kali itu. Pada waktu itu saya kira hari Jumat itu, dan mesti ada sekolah PDIP, tapi dia bilang ya saya lebih baik datang ke sini nih, karena ya lebih baik belajar di sini ke Om Rocky daripada ke sekolah PDIP. Ya, oke itu poinnya bagi saya, oke itu ya mungkin alasan atau basa-basi. Tetapi yang menarik adalah di dalam suasana bercanda-bercanda, ya, dia terangkan, dia bercerita bahwa kan saya di Solo kan bolak-balik menteri datang tuh, saya usut kuriositas saya, mau ngapain mereka tuh, bawa proposal, minta proyek, bawa amplop tuh. Tapi sambil saya bercanda, saya terangkan itu. Ya, Gibran pasti dia, kalaupun itu sesuatu yang ada kelanjutan cerita, kan dia nggak mungkin cerita tuh. Maka berakhir di situ tuh. Sambil saya bilang, kasih tahu saya kalau ada cerita lain tuh. Jadi itu konteksnya tuh. Saya pikir ini statement Anda ini ya mengundang kehebohan karena keluarga Jokowi kan saat ini memang tengah disorot dengan berbagai kasus termasuk dugaan gratifikasi private jet kepada putra buntutnya Kaisang dan juga menantunya Bobi. Dan ini apalagi ini kan terjadi dalam transisi pemerintahannya Jokowi ke Prabowo. Ya, hari-hari ini konteks itu atau kisah-kisah semacam itu menjadi relevan karena keluarga istana lagi disorot. Kan itu yang kita sebut kuriositas itu akhirnya mulai terhubung, pasalnya mulai diperlihatkan tuh. Lalu ya mungkin orang akan bertanya lagi, apakah memang ada dari awal kekuasaan itu, dalam hal ini kekuasaan Pak Jokowi itu dimanfaatkan oleh semacam kelompok yang berupaya untuk mendekat mencari bisnis pada keluarga presiden. Ya dengan sendirinya secara hipotetis bahkan kita bisa katakan pasti, karena kekuasaan itu pasti akan menarik orang untuk mendekatkan. Jadi itu intinya kenapa saya mesti bicara terus tentang potensial korupsi di kalangan istana. Dan itu hal yang mudah sekali. Kita lihat satu persatu tuh. Kan pada akhirnya banyak kasus yang pasti akan dilaporkan setelah kekuasaan Pak Jokowi melemah. Kan banyak orang yang mungkin ragu-ragu atau ada semacam ya sopan santun kecil kan. Tapi buat saya kan saya terangkan itu sebagai fakta dalam sebuah politik yang tertutup kondisinya. Kan kita nggak bisa tahu tuh bagaimana peristiwa-peristiwa lalu lintas uang, money laundering yang dicurigai pada bisnis anak-anak presiden. Kan semua kecurigaan itu mesti mulai diteliti, itu maksud saya. Jadi sekali lagi, keinginan kita untuk membersihkan politik harus dimulai dengan kuriositas semacam itu. Nah, tugas KPK tentulah mendalami. Kan itu sekedar informasi yang diucapkan publik tuh. Tentu hal yang paling mendasar adalah panggil, minta keterangan tuh apa betul Kaisang ABCD penggunaan pesawat, apakah Gibran dengan cerita saya itu menerima, kan itu diklarifikasi aja kan. Jadi tetap KPK harus tunjukkan bahwa oke, jangan sampai ada hal yang tertinggal di dalam pengumpulan informasi. Saya coba bongkar-bongkar file lama ini soal para menteri yang berbondong-bondong datang ke Solo ya. Ini gampang ternyata kalau di googling pasti ketemu nih Bung Rocky. Ini misalnya ada berita bulan April 2021.
Ini artinya hanya beberapa bulan setelah Gibran dilantik ya, karena dia dilantik pada bulan Februari tahun 2021. Sejumlah petinggi partai dan juga menteri itu sudah menemui atau sowan ke Gibran. Dan ini satu lagi, ini tanggal 7 Februari 2023, artinya 2 tahun setelah Gibran menjadi wali kota. Ini dia ada 25 menteri yang menemui Gibran di Solo ini. Artinya ini kalau 2 tahun itu kan 24 bulan, ini rata-rata satu orang, ya minimal ada satu orang menteri yang datang ke Solo. Dan dari 34 menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu hanya 9 orang yang tidak sowan ke Gibran. Tidak diketahui sowan ya, kita nggak tahu apakah sowan atau tidak. Ini disebutnya antara lain misalnya Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan ada beberapa nama lainnya. Oh ya, memang saya langsung tanya. Kalau menteri datang ke tempatmu sebagai anak presiden, walaupun juga sebagai wali kota, apakah mereka bawa duit APBN? Apakah bawa amplop itu nyogok? Kalau itu terjadi, you itu koruptor. Lalu dia ya tertawa dan menganggap bahwa mungkin juga dia berpikir bagaimana menjawabnya tuh. Jadi sebetulnya itu adalah upaya saya untuk mengetahui itu. Tetapi ya kalau mau lebih lengkap ya tanya Gibran lah apa yang dia maksud waktu itu. Praktek-praktek politik para menteri berbondong-bondong soal ke Gibran ini kan sesungguhnya sangat tidak etis ya, apalagi posisi dia pada waktu itu masih menjadi seorang wali kota. Kalau alasannya karena mereka membicarakan pembangunan di berbagai kota Solo, mengapa tidak Gibran yang datang ke kantor para menteri itu? Dan mengapa para menteri ini juga kok tidak datang ke kota lain? Emang di Indonesia itu yang punya proyek nasional itu hanya kota Solo saja? Jelas kita masuk pada suasana transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Di dalam proses itu kita mesti bersihkan supaya betul-betul transisi ini terjadi secara etis, nggak ada konsekuensi di kemudian hari. Tetapi sangat mungkin juga ada konsekuensinya. Nah karena itu mulailah hari ini dibersihkan tuh. Kan peristiwa politik transisi nanti di 20 Oktober harusnya Pak Prabowo tidak dibebani dengan kasus-kasus yang sangat mungkin masih melekat pada keluarga Presiden Jokowi. Terutama indikasi korupsi, indikasi money laundering, segala macam yang datanya ada di luar dari, atau informasi datang dari luar negeri dalam bentuk analisis, ada yang dilaporkan secara real oleh UBEP misalnya, atau kelompok yang lain tuh. Kan banyak betul kan. Nah saya melengkapkan itu di iNews kemarin dalam upaya untuk menerangkan bahwa setiap kekuasaan itu menarik orang untuk mendekat. Nah, bukan kebetulan, karena Gibran pernah berkunjung ke rumah saya, ke tempat saya untuk belajar politik, dan itu tidak berlangsung ternyata cuma satu kali pertemuan itu, maka ada percakapan yang saya maksudkan, beritahu saya kalau ada potensi Anda itu ya didekatilah atau dibujuk untuk kepentingan politik kan. Itu konteksnya. Jadi betul bahwa Gibran mengatakan bahwa ya bolak-balik menteri berkunjung tuh. Nah saya tidak mau kejar langsung tuh menteri siapa, berkunjung demi apa. Tetap kecurigaan saya adalah itu dalam rangka pengkondisian dari beberapa menteri mungkin yang mungkin konteksnya juga mau diganti atau mau di reshuffle. Tetapi tetap saya punya kuriositas untuk tahu tuh kenapa menteri bolak-balik mengunjungi anak presiden. Ya mungkin ada soal APBN, APBD atau bikin proyek, tetapi buat saya itu sesuatu yang melekat di dalam kepala saya. Begitu ada menteri menghubungi anak presiden, itu artinya di belakang layar ada tukar tambah kekuasaan. Tukar tambah kekuasaan itu yang harusnya berakibat pada potensi korupsi itu. Kenapa nggak langsung ke presiden aja? Kenapa mesti ke Gibran? Tetapi pada waktu itu Gibran kan wali kota. Jadi mungkin juga ada kerjasama departemen. Tetapi lebih dari sekedar kerjasama, dugaan hipotetik saya pasti ada tukar tambah kekuasaan di situ yang berakibat pada potensi gratifikasi. Ya begitu-begitulah. Sesungguhnya banyak sekali ya kasus yang sekarang ini menggantung di KPK ya. Ini para politisi, tapi termasuk juga putra dan menantunya Pak Jokowi. Dan kalau kita melihat masa kerja KPK yang hanya tinggal beberapa bulan, ini sampai bulan Desember,
agak sulit saya kira. Kita berharap ini bisa diselesaikan ini Bung Rocky. Apalagi kita tahulah mereka ini bekerja untuk siapa gitu. Tentu kita ingin, atau jangan kita, saya ingin supaya peristiwa-peristiwa atau potensial kasus yang masih tertinggal, demikian juga di partai-partai, di PDIP yang masih ada soal Harun Masiku, di PKB tetap nama Caimin itu terkait dengan soal isu durian, kantong kardus durian yang isinya uang segala macam. Kan semua itu kan harus diselesaikan tuh, supaya Prabowo tidak atau KPK di zaman Pak Prabowo betul-betul KPK yang baru, yang sebut aja PR kasus itu yang masih jadi bisik-bisik publik itu udah selesai. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebaiknya KPK itu lakukan semacam benar-benar gitu, dan bikin aja konferensi pers besar bahwa masih ada kasus-kasus, termasuk kasus Gibran yang datang ke saya dan mengatakan bahwa menteri-menteri yang datang ke dia, lalu saya curigai bahwa itu ada tukar tambah kekuasaan. Kan itu juga bagus supaya semua hal yang masih memungkinkan timbulnya hoax, gosip segala macam itu diselesaikan. Itu hal yang biasa aja kan. Jadi kita mau membantu justru supaya ceceran-ceceran isu, ceceran gosip itu tidak dipendam sehingga jadi kecurigaan baru di era pemerintahnya akan datang. Bung Rocky, Gibran ini kan sekarang sudah secara resmi ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih dan ini tinggal pelantikan saja. Apakah bisa kita berharap KPK berani mengusut kasus-kasus lama Gibran yang sebelumnya sempat dilaporkan ke KPK setelah nantinya dia resmi menjadi wakil presiden? Ya, saudara Gibran secara faktual dia sudah menduduki posisi sebagai wakil presiden. Itu artinya semua hal yang menyangkut masa lalu dia di wali kota atau sebagai anak presiden tetap ada di dalam catatan-catatan netizen atau catatan kasus-kasus yang pernah dilaporkan, entah itu dalam bentuk protes atau surat resmi. Itu yang saya maksudkan, supaya ini dibersihkan. Dibersihkan artinya di-clearkan sebagai isu itu. Nah ini tugas KPK. Nah, kita hanya bisa mendorong KPK untuk mulai lakukan langkah-langkah itu untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa diucapkan kembali sebagai negara yang bersih atau potensi untuk menjadi bersih secara korupsi dan secara penyelewengan kekuasaan. Di dalam era baru itulah kita bisa katakan bahwa oke, kalau begitu kabinet Pak Prabowo nanti akan dimulai dengan prinsip clear, bersih dari segala macam isu atau sebut aja jejak-jejak yang memungkinkan itu mengganggu pemerintahnya akan datang. Tetap salam akal sehat. Kita nolkan semua kemunafikan 0% kan semua kecurigaan melalui pemeriksaan yang profesional dari KPK.